Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Seorang pria diturunkan dari pesawat oleh si pemilik maskapai dikarenakan dia adalah orang miskin. Dia pun kemudian berjanji akan membuat maskapai sendiri dengan harga tiket yang murah dan akan jadi satu-satunya maskapai termurah di India khusus untuk orang miskin. Film yang akan Mimin ceritakan kepada kalian ini adalah sebuah film yang diinspirasi dari kisah nyata yang pernah terjadi di India. Film dengan judul Seorarai Potru. Semoga alur cerita film ini bisa diambil hikmahnya. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai di tahun 1997, di mana ada seorang perempuan bernama Sundari sedang berpergian bersama keluarganya. Dengan menggunakan kereta, di hari itu keluarganya ingin menjodohkan Sundari dengan seseorang. Pihak keluarga sebenarnya udah capek mencarikan Sundari jodoh karena dia udah ditolak 20 orang pria. Singkatnya, sampailah mereka ke sebuah wilayah dengan ladang yang gersang tanpa adanya tumbuhan apa-apa. Mereka semua bertemu dengan seorang pria bernama Nedumaran Rajangan atau dipanggil Mara. Karena tahu maksud dan tujuan mereka, Mara sebagai laki-laki langsung memberitahukan keadaannya bahwa keluarganya sangat miskin dan enggak punya harta apa-apa. Yang dia punya hanyalah hutang yang cukup banyak. Mara cuma punya impian untuk punya maskapai penerbangan sendiri. Sebuah impian yang out of the box yang keluar dari mulut orang miskin seperti dirinya. Namun, Sundari nggak mau kalah dalam adu nasib. Dirinya mengatakan udah ditolak 20 orang pria karena nggak bisa apa-apa. Sundari hanya punya impian untuk membuka toko kue sendiri. Untuk mencairkan suasana, mereka semua pun diajak makan hidangan seadanya. Sambil makan, Mara dan Sundari melanjutkan pembicaraan mereka tentang impian masing-masing. Sundari tentu saja bingung dengan kondisi ekonomi Mara yang seperti sekarang ini. Gimana dia akan membuka maskapai sendiri? Mara malah balik bertanya kenapa Sundari nggak membuka toko kuenya, padahal modal yang dia perlukan tidaklah banyak. Enggak disangka, pembicaraan tentang impian itu malah membuat mereka berdua seperti punya frekuensi yang sama. Mara mengatakan dia mau aja menikah dengan Sundari. Namun, Sundari malah perlu waktu untuk memikirkannya, karena keputusan itu dinilai begitu cepat. Malam harinya, Sundari dan Mara kembali mengobrol. Sundari masih penasaran kenapa Mara mau punya maskapai sendiri. Mara pun menceritakan masa lalu di desanya. Dari zaman dulu, ketika dia masih kecil, desa tempat dia tinggal ini memang sudah enggak dijamah oleh pemerintah. Air sulit, listrik nggak ada, bahkan kendaraan umum seperti kereta nggak pernah mau berhenti di sana, sehingga mereka sulit untuk bepergian. Mara punya seorang ayah yang berprofesi sebagai guru. Ayahnya seringkali menulis surat kepada pemerintah untuk menjelaskan kondisi desanya, dan juga meminta bantuan sarana dan prasarana bagi masyarakat yang ada di sana. Namun nggak terhitung lagi surat yang dikirimkan selama bertahun-tahun. Enggak ada respon sama sekali yang diberikan oleh pemerintah hingga Marah beranjak dewasa. Dia pun memimpin aksi protes dengan memblokade rel kereta supaya pemerintah mau mendengarkan mereka. Mereka enggak peduli jika ditabrak kereta sekalipun. Enggak jarang juga karena aksi mereka terlalu berbahaya, bentrok masyarakat dan kepolisian sering terjadi, hingga korban luka-luka pun berjatuhan. Aksi Mara sebenarnya enggak disukai ayahnya, karena cara mereka berdua bertentangan. Sang ayah masih ingin menempuh jalan komunikasi dengan menulis surat kepada kepala divisi kereta api atau membuat sebuah petisi. Namun, Mara yang sudah menyaksikan ayahnya menulis surat sejak dia masih kecil, menganggap bahwa cara dia akan berhasil. Karena jika keretanya mau berhenti di sana, hidup masyarakat desa akan berubah. Mara terus saja mendiskreditkan upaya ayahnya hingga dia mendapatkan tamparan. Saking kesalnya dia dengan Mara, sang ayah malah menyuruh Mara untuk tidak ikut menghidupkan api kayu bakar ketika meninggal nanti. Mara yang kesal pun kemudian memutuskan untuk meninggalkan rumah. Dia pergi ke kota untuk melamar menjadi tentara angkatan udara. Setelah menempuh pendidikan, Mara pun berhasil menjadi seorang pilot.
Keberhasilannya itu dikabari pada keluarga dalam sebuah surat. Namun, sang ayah yang masih kecewa nggak mau membaca suratnya, apalagi melihat foto yang dia kirimkan. Sang ibu pun membacakan surat tersebut supaya si ayah dengarkan. Karena hal itu, ayahnya pun diam-diam menaruh kebanggaan kepada Mara. Pada suatu hari, di kesatuannya, para tentara mendapatkan jatah menelpon selama 3 menit untuk menghubungi orang tua masing-masing. Namun, ketika ayah dan ibu datang ke sana, sinyal telepon malah terganggu dan terputus. Ayahnya pun jadi negatif thinking dan berpikir bahwa Mara mematikan teleponnya karena tahu dia ada di sana dan berpikir bahwa Mara masih marah padanya. Hari-hari di kesatuan dilalui Mara dengan latihan yang keras. Mara dikenal sebagai tentara yang cerdas. Enggak jarang dia juga berdebat dengan kaptennya jika memang ada sesuatu yang bertentangan dengan akal pikirannya. Karena dianggap melawan arahan, enggak jarang Mara dihukum dengan berlari puluhan kilo. Cerita masa lalu itu terpaksa berakhir ketika Sundari dicari oleh keluarganya. Karena nggak terasa mereka berdua udah berduaan hingga larut malam. Keesokan paginya, Mara merapikan penampilannya karena di pagi itu, dia ingin menanyakan kembali keputusan Sundari. Namun secara mengejutkan, Sundari yang sudah ditolak 20 pria itu malah menolak untuk menikah di saat Mara udah setuju. Sundari beralasan bahwa mereka berdua udah menikahi impian mereka masing-masing. Jadi, Sundari mengajak mereka untuk mewujudkan dulu impian mereka, baru setelahnya mereka bisa menikah. Tentu saja, keluarganya marah-marah mendengarkan alasan Sundari. Namun, bukan berarti Sundari nggak menyukai Mara. Malahan, di saat itu dia udah mulai mencintai Mara. Sejak saat itu, masing-masing dari mereka pun berjuang untuk mewujudkan impian mereka. Sundari berjuang untuk membuka toko kuenya sendiri, sedangkan Mara berusaha untuk mencari jalan membuka maskapai penerbangannya. Hingga waktu berlalu 3 tahun setelahnya, masing-masing dari mereka tentunya menghadapi cobaannya sendiri-sendiri. Mara bahkan selalu ditolak oleh bank karena memang nggak punya jaminan untuk pinjamannya yang besar. Mara juga ditolak oleh beberapa pengusaha untuk diajak menjadi investor karena siapa yang ingin bekerja sama dengan pria yang gak bermodal seperti dirinya. Bersama sahabatnya di kesatuan dulu yang bernama Sebastian, mereka pun pergi ke pangkalan udara India untuk bertemu dengan kapten mereka yang dulu yang bernama Bakta. Maksud Mara mendatanginya adalah karena Mara ingin meminta izin menggunakan pilot dari kesatuan untuk menjadi pilot di maskapainya nanti. Namun karena ragu dengan Mara, Bakta nggak mau menyetujuinya. Suatu hari, Mara berangkat dengan pesawat menggunakan maskapai Jazz Airlines. Ketika lagi mengantri, dia pun bertemu dengan seorang perempuan bernama Citra yang tengah berdebat dengan petugas karena dia nggak mau membayar kelebihan bagasi yang dia bawa. Akhirnya, Mara pun bersedia untuk membawa bagasinya karena Mara nggak membawa barang bawaan. Citra adalah produser senior di sebuah kantor media. Citra berangkat karena memang diundang oleh pimpinan Jazz Airlines sendiri yaitu Paresh Goswami. Kebetulan dia adalah orang yang sama ingin Mara temui untuk dijadikan partner bisnis. Citra pun mengatakan bahwa Paresh nggak akan mau bicara dengan orang asing seperti Mara. Karena itulah Mara menguras tabungannya untuk membeli tiket kelas bisnis. Karena di saat itulah dia bisa punya kesempatan untuk berbicara dengan Paresh secara langsung. Pertaruhan pun dimulai di dalam pesawat. Mara udah melihat bahwa dengan gampangnya Paresh mengabaikan orang asing yang ingin berjabat tangan dengannya. Jadi, Mara harus memikirkan sebuah pendekatan yang berbeda. Ketika itu, dia langsung mengatakan bahwa keberhasilan Paresh dengan Jazz Airlines menginspirasi dirinya untuk membangun maskapai penerbangan. Mara menceritakan bahwa dia punya misi untuk membangun maskapai bagi orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah. Ide Mara itu ditertawakan oleh orang-orang Paresh. Mara pun menceritakan bahwa saat ini tiket menjadi mahal karena orang-orang membelinya di agen travel sehingga ada komisi di sana. Mara ingin memangkas jalur itu dengan menciptakan sebuah aplikasi sehingga orang-orang bisa membeli tiket langsung kepada maskapai. Dengan internet yang ada di kantor pos, para petani pun bisa membeli tiket pesawat, kata Mara. Paresh tercengang dengan ide Mara. Paresh pun berkata dia bisa mewujudkannya
tapi dia nggak mau melakukannya. Alasannya dia nggak mau ada pengemis dan kuli naik pesawat. Dengan sombongnya, Mara pun diminta untuk dipindahkan ke kelas ekonomi. Tentunya Mara menolak karena dia udah membeli tiket bisnis. Tapi, lu punya maskapai, lu punya kuasa. Pares malah menyuruh pilot untuk kembali ke bandara dengan alasan gangguan teknis. Karena Mara nggak mau dipindahin kelasnya, Pares menurunkannya dari pesawat. Ketika sudah turun, ternyata Mara diikuti oleh seorang pria bernama Prakas Babu, pimpinan dari perusahaan venture kapitalis. Kantor yang sering didatangi oleh Mara namun nggak direspon. Presentasi singkatnya Mara di pesawat tadi ternyata menarik perhatiannya. Jadi, dia pun ingin mendengarkan lebih banyak. Mara pun membawa Prakas ke sebuah restoran biasa. Di sanalah Mara lebih nyaman menerangkan idenya. Ketika itu, Mara memesankan makanan untuk Prakas dan menyuruh untuk langsung mencicipi. Baru suapan pertama aja, Prakas langsung menyukainya. Mara pun bertanya pada koki kenalannya dan didapatlah informasi tempat dia berbelanja bahan baku. Ternyata merupakan langganan dari hotel bintang 5 juga, dengan bahan baku yang sama, tapi harganya berbeda. Rakas mendengarkan sendiri orang-orang menengah ke bawah nggak mau membayar mahal terhadap barang-barang yang mereka bisa dapatkan di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Itulah yang ingin Mara jalankan. Memang ada gaji pilot, biaya operasional, dan sebagainya. Namun, Mara tetap bisa memotong biaya puluhan persen dan membuang anggaran yang nggak perlu. Mendengarkan presentasi yang meyakinkan dari Mara, Prakas pun tertarik. Dia meminta Mara untuk datang ke kantornya bulan depan. Setelah keberhasilannya mendapatkan calon investor, Mara mengunjungi Sundari di toko kuenya untuk memberitahukan kabar ini. Namun, usaha toko kue Sundari udah lumayan sukses. Sementara maskapai Mara sendiri, namanya aja belum ada. Sundari malah mengatakan bahwa dia udah menikah dan udah punya 2 anak. Mendengarkan hal itu, Mara pun jadi kesal dan pergi dari toko kuenya Sundari. Namun, ternyata itu cuma akal-akalan Sundari saja. Ternyata sejak 3 tahun yang lalu, setelah perjodohan mereka, Sundari belum menikah. Jadi pada suatu kesempatan, ketika Sundari tengah mempromosikan toko kuenya, Mara menyusulnya dan meminta Sundari menikahinya. Mara mengatakan bahwa tanah tandus di desanya sekarang sudah hijau dan sudah menghasilkan. Dia juga sudah mau memulai maskapainya bulan depan. Sundari pun setuju menerima Mara tapi dengan syarat bahwa uang yang mereka punya adalah milik bersama dan keluarga adalah yang nomor 1. Mendengarkan hal itu, Mara pun setuju. Singkatnya, pernikahan pun dilangsungkan secara sederhana. Mara dan Sundari membuka kehidupan baru dengan membuka kantor maskapai dan toko kue mereka bersama-sama. 1 bulan kemudian di kantor venture kapitalis, Mara mempresentasikan proyeknya pada anggota dewan perusahaan. Awalnya, mereka juga ragu gimana caranya menjual tiket murah dengan operasional maskapai yang gak semurah itu. Mara datang ke sana dengan perhitungan-perhitungan yang masuk akal. Bahkan, mereka nggak perlu membeli pesawat. Mara berhasil menemukan perusahaan pesawat yang bisa menyewakan mereka pesawat Boeing dengan setengah harga. Karena presentasinya masuk akal, proposal Mara pun diterima. Selanjutnya, tinggal meminta izin operasi untuk maskapainya ke Dinas Perhubungan. Maka semuanya pun bisa dijalankan. Tetapi, karena Ventura Kapitalis perlu waktu 6 bulan untuk mengeluarkan dana untuk menyewa pesawat, jadi Mara pun disuruh untuk menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu. Mara bersama ibunya kemudian meminjam uang kepada seorang pengusaha dengan jaminan rumah dan lahan mereka. Setelah perjuangan Mara untuk mendapatkan lisensi penerbangan tidaklah mudah, dia harus menghadapi birokrasi berbelit-belit di Dinas Perhubungan. Bahkan, kepala dinasnya sengaja mengulur-ulur dan mempersulit Mara hanya karena supaya Mara tahu bahwa untuk bertemu dengan orang penting tidaklah semudah itu. 2 bulan lamanya, Mara bolak-balik di kantor itu tapi urusannya nggak selesai-selesai. Masalahnya, pinjamannya harus dibayar. Uang pinjamannya juga udah habis untuk pengecatan pesawat. Di saat-saat putus asanya, Mara mendengarkan nama Citra disebutkan di radio. Citra akan melakukan wawancara dengan Perdana Menteri. Jadi pada waktu itu, Mara pun ikut dengan Citra dan menyamar sebagai asistennya. Tapi,
Ketika pemeriksaan kartu identitas, Mara nggak bisa menunjukkannya sehingga dia pun terpaksa jujur. Namun kejujurannya itu membuatnya diamankan oleh petugas keamanan. Beruntungnya Perdana Menteri mendengarkan dari dalam bahwa Mara datang dari Madurai, sebuah tempat terpencil. Jadi Mara pun dipersilahkan masuk. Dia menceritakan niatnya untuk menciptakan maskapai murah, namun dipersulit. Mara pun memberikan latar belakangnya kenapa dia ingin melakukannya. Ketika bertugas dulu, Mara ditelepon ibunya bahwa ayahnya sakit keras, sehingga Mara harus pulang. Mara pun kemudian bergegas pergi ke bandara. Namun sayang, tiket untuk kelas ekonomi habis dan menyisakan tiket kelas bisnis yang harganya 2 kali lipat. Sedangkan uang yang Mara punya tidaklah cukup. Penerbangan selanjutnya pun akan ada 2 hari lagi. Jadi, karena kepepet, Mara pun mengemis meminjam uang kepada para penumpang lain supaya dia bisa pulang untuk melihat sang ayah. Karena mengganggu penumpang lain, Mara pun diamankan oleh petugas keamanan hingga akhirnya dia terpaksa menempuh jalan darat untuk pulang ke rumah. Perjalanan darat itu pun memakan waktu 2 hari. Mara pun belum sempat meminta maaf pada sang ayah. Jadi, dia ingin kembali sebelum ayahnya meninggal. Namun sayang, ketika dia sampai di rumah, ayahnya telah meninggal, bahkan dimakamkan. Ibunya kesal, Mara nggak datang di waktu yang tepat. Mara cuma mendapatkan tulisan-tulisan dari sang ayah. Burung pipit nggak pernah bisa bercita-cita menjadi seekor elang. Tapi ayahnya percaya Mara bisa mengubah semuanya dan bisa mewujudkan impiannya. Siapa sangka, cerita itu membuat Perdana Menteri yang memberikan rekomendasinya, yang membuat Kepala Dinas Perhubungan nggak bisa lagi menolak Mara di kantornya. Izin telah dikantongi, pesawat juga tengah dicat ulang, dan diberi nama Dekan Air. Pada suatu hari, Mara dan Prakas menghadiri pameran pesawat yang dihadiri oleh Menteri Penerbangan dan juga turut hadir di sana Paresh Goswami. Kabar tentang maskapai murah Mara pun udah terdengar hingga Paresh menyuruh anak buahnya memberikan mereka pelajaran bahwa bisnis mereka nggak akan berjalan mudah. Benar aja, di suatu ketika didapatlah kabar bahwa maskapai baru harus menyerahkan blueprint dari pesawat yang mereka gunakan. Peraturan itu adalah peraturan baru yang disahkan oleh Dinas Perhubungan. Karena peraturan konyol itu, perusahaan pesawat tempat Mara menyewa berencana menarik kembali kesepakatannya dan batal menyewakan pada Mara. Karena blueprint adalah rahasia dari perusahaan. Di hari yang sama, Mara pun mendatangi kembali kantor Dinas Perhubungan dan meminta penjelasan. Bukannya dijelasin baik-baik, Mara malah dihina. Menurut mereka, peraturan itu baru disahkan 2 minggu yang lalu dan harus dipatuhi. Mara tahu kepala dinas ini dibayar oleh Paresh untuk mencekalnya. Mara kemudian pergi bertemu dengan Prakas untuk mengabari hal ini. Ternyata yang mengejutkan adalah Prakas adalah orang suruhan Paresh yang ditugaskan untuk membuat Mara melangkah sejauh ini. Paresh adalah investor utama di perusahaannya, yaitu venture kapitalis. Paresh juga punya agen travel sendiri, sehingga gebrakan Mara tentunya akan merugikannya. Bahkan, Paresh mengambil alih pesawat yang disewa itu, sehingga dia yang mendapatkan keuntungan dari harga sewa yang setengah harga. Sebagai orang kecil, Mara ternyata dipermainkan sejak awal. Dia diangkat ke langit untuk dihempaskan ke bumi. Mara pun mengamuk mendatangi Paresh di kantornya. Namun, dia keburu diusir oleh petugas keamanan. Paresh pun memandang dari atas dan melihat Mara yang telah kalah. Siapa yang gak kesal karena Mara udah gadaikan lahan ibunya untuk usaha ini, namun semuanya sia-sia. Setelah bangkrut, Mara dianggap remeh oleh mertuanya. Malahan, dia menyesal karena udah menikahkan Sundari kepada pria yang malah menumpang hidup pada anaknya. Namun, Sundari nggak ambil hati omongan ibunya. Dia tetap mendukung Mara, tapi tekanan mental yang dirasakan oleh Mara membuatnya kesal dengan omongan ibunya Sundari dan malah melampiaskannya pada Sundari. Padahal Sundari udah bilang bahwa dirinya nggak pernah sekalipun menganggap Mara sebagai pecundang. Mara pun kemudian mencoba berdamai dengan dirinya sendiri dan ikhlas terhadap cobaan yang dialami. Kemudian, karena sadar bahwa Sundari terluka akibat ulahnya tadi, Mara pun mendatangi Sundari dan meminta maaf. Ketika mereka berbaikan, Sundari pun menyampaikan bahwa saat ini dirinya tengah hamil. Kabar itu seakan menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah kesedihan yang mereka alami.
Suatu hari, Mara mendapatkan sebuah inspirasi ketika ada burung pipit masuk ke rumah mereka. Dia belajar bahwa burung pipit itu bertubuh kecil dan gak terbang terlalu tinggi. Makannya juga sedikit. Hal itu menginspirasi Mara membuat maskapai dari pesawat ATR atau pesawat kargo. Pesawat kecil ini akan menjadi pesawat penumpang kecil pertama di India. Jadi, dia pun menawarkan pada maskapai pesawat kargo untuk bekerja sama. Dengan biaya bahan bakar yang sedikit dan kapasitas penumpang yang nggak perlu banyak, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Namun tentu saja, untuk memulai bisnis ini, Mara masih butuh modal awal. Jadi, dia pun mencoba untuk meminjam uang pada Sundari. Sebenarnya berat bagi Mara meminjam uang istrinya. Sundari nggak langsung menjawab. Dia cuma sedih karena melihat Mara begitu malu meminta bantuan padanya. Padahal, kesepakatan sebelum menikah, uang yang mereka punya adalah uang bersama. Sundari pun setuju untuk meminjamkan Mara uang. Jangankan 15.000, 20.000 juga dia akan berikan. Di hari yang lain, Mara juga mendapatkan dukungan dana dari pamannya. Jumlah uang yang besar bagi si paman. Tapi sayang, jumlah itu masih sedikit karena diperlukan Mara adalah jumlah uang yang besar. Suatu hari, Mara mendapatkan telepon dari bank karena ada transaksi yang janggal dari kantor pos di desanya. Ketika Mara mengkonfirmasi ke sana, ternyata para warga desa yang mengirimkannya uang sebagai dukungan untuk Mara. Karena Mara bersusah payah menghadirkan fasilitas bagi mereka supaya desa mereka maju. Mara pun terharu melihat dukungan dari semua warga desa dan berjanji akan mengembalikan semua uangnya. Karena dia nggak mendapatkan izin untuk menggunakan bandara yang sudah ada, Mara pun menyewa landasan udara terbengkalai yang jumlahnya 50 landasan yang tersebar di seluruh India. Sebastian temannya juga udah menyiapkan sebuah aplikasi pesan tiket yang memungkinkan calon penumpang membeli tiket di kantor pos tanpa biaya tambahan. Aplikasi ini akan menjadi aplikasi pertama di India. Target pasar mereka adalah 2% dari orang-orang yang biasanya pergi dengan kereta. Ada 7.500 orang setiap harinya yang menggunakan kereta dan itu akan mendatangkan keuntungan bagi maskapainya. Kabar Dekan Air milik Mara yang bekerja sama dengan maskapai pesawat kargo pun membuat Pares ketar-ketir. Dia bahkan berniat untuk membayar pesawat kargo itu untuk membatalkan kerjasamanya. Tapi untungnya, mereka nggak mau mengkhianati perjanjian mereka dengan Mara. Nggak berhenti sampai di situ, Pares mencoba untuk menghalangi supaya Mara nggak akan mendapatkan pilot. Jikapun Mara mendapatkannya, Pares menyuruh anak buahnya untuk membayar mereka supaya merugikan Mara. Mara pun masih punya teman-teman yang sudah pensiun dari angkatan udara. Nggak tanggung-tanggung, mereka adalah mantan pilot pesawat tempur dan siap bekerja untuknya. Mara pun kali ini lebih optimis dengan usahanya ini. Apalagi Sundari akan menghandle snack atau makanan kecil ketika penerbangan nanti. Sehingga usaha kuenya pun bisa berjalan beriringan dengan maskapai di Dekan Air. Singkatnya, pada tanggal 3 Agustus 2003, Dekan Air pun melakukan uji coba dari landasan mereka menuju Bandara Chennai. Namun, ketika akan mendarat, dari menara malah melarang mereka untuk mendarat, padahal bahan bakar mereka sisa sedikit. Menara bandara melanggar protokol karena ada Pares di sana. Kepala Dishub udah mengatakan kalau ini terlalu berbahaya dan beresiko. Namun, Pares nggak peduli dengan hal tersebut. Mara pun kemudian mengambil alih menara dan menyuruh mereka mendaratkan pesawat di landasan. Namun karena situasi pada saat itu menggunakan mesin darurat, pendaratan pun nggak mulus. C yang sebagai pilot waktu itu mengalami kecelakaan. Di luar, Mara dan temannya disergap militer angkatan udara dan dianggap udah melanggar peraturan. Mereka pun kemudian dibawa menghadap komandan landasan udara untuk diinterogasi. Ternyata yang bertugas adalah bekas komandan ketika Mara pelatihan dulu. Komandan ini pun memberikan hukuman sesuai peraturan, yaitu mereka cuma diwajibkan untuk membayar denda tanpa hukuman penjara karena sudah mendaratkan pesawat mereka tanpa izin. Mara pun berterima kasih pada mantan komandannya itu. Tanggal 10 Agustus 2003, Mara datang ke kantor Menteri Penerbangan di New Delhi karena diundang ke sana. Di kantor itu, dia bertemu dengan musuh bebuyutannya yaitu Pares. Lagi-lagi, Pares mencoba merendahkan Mara. Namun kali ini,
Mara nggak takut dengan Pares dan percaya diri dengan maskapai murah yang dia kelola. Setelah itu di hadapan menteri, Mara mencoba menjelaskan skema tiket murah yang dia ciptakan. Bahkan, tiket termahal yang Mara jual harganya sama dengan harga tiket kereta. Pada tanggal 16 Agustus 2003, Menteri Penerbangan meresmikan penerbangan perdana Dekan Air dan dihadiri oleh media. Penerbangan ini dikatakan sebagai pelopor penerbangan murah dan akan menjadi tonggak perubahan di India. Namun, sebelum lepas landas, penumpang melihat asap di mesin sebelah kiri. Semua penumpang panik, namun Kapten Rajiv yang bertugas pada saat itu nggak mau mengindahkan peringatan dari alarm. Hingga Mara mengambil alih kemudi dan memberhentikan pesawatnya. Buntut dari kejadian tadi, membuat Menteri Penerbangan menganggap ini adalah sebuah kegagalan dan kapok untuk naik pesawat Dekan Air. Di dalam bandara, Mara pun dicecar pertanyaan oleh wartawan. Bahkan maskapai murahnya ternyata nggak menjamin keselamatan para penumpang. Di saat yang sama, Sundari malah kontraksi dan berhasil melahirkan anak mereka dengan selamat. Lagi-lagi, di tengah-tengah kesedihan, mereka pun mendapatkan kebahagiaan dengan lahirnya anak perempuan mereka. Di hari yang lain, Mara mencoba mencari akar permasalahan dari pesawatnya, dan di sana dia menemukan ada yang bocor. Ketika diingat-ingat, kapten pilotlah yang waktu itu terlihat mengisi bahan bakar di sana, dan Mara yakin Kapten Rajiv yang mensabotase penerbangan mereka. Jadi, mereka pun mengadakan sidang internal untuk menanyai Kapten Rajiv. Ternyata, Kapten Rajiv punya masalah keuangan, sehingga dia mau dibayar oleh Pares. Tanggal 18 Agustus, awalnya Kapten Rajiv mengatakan kecelakaan kemarin karena Dekan Air yang memang mengabaikan keselamatan penerbangan. Namun kala itu, dia mengubah pernyataannya dan mengatakan bahwa semuanya ini adalah kesalahannya dalam mengisi bahan bakar. Akhirnya, Dekan Air dicabut dari tuntutan dan dibebaskan dari hukuman. Penerbangan murah yang dipelopori oleh Mara menjadi pemberitaan di mana-mana karena tiketnya yang murah dan membuat masyarakat mempertanyakan keselamatan mereka. Apalagi udah 2 kali Dekan Air mengalami kecelakaan. Mara pun stres menghadapi tekanan demi tekanan ini. Tanggal 21 Agustus 2003, Mara bertemu dengan seorang bisnismen yang menawarkan kerjasama untuk menggabungkan maskapainya dengan Dekan Air. Nilainya fantastis untuk menyelamatkan keuangan perusahaannya. Tapi, jika kerjasama itu diterima, tujuan pasarnya akan berubah. Bukan untuk warga miskin lagi, tapi untuk orang kaya. Tentu saja, Mara menolak tawaran itu. C pun kesal dengan keputusan Mara. Dia marah karena dirinya keluar dari angkatan udara, cuman untuk mendukung Mara. Seharusnya, untuk keberlangsungan maskapainya, Mara terima tawaran tadi. Mara sekali lagi mengingatkan janji mereka pada penduduk desa, bahwa mereka hadir supaya masyarakat miskin bisa terbang. Tanggal 22 Agustus 2003, Mara meminta bantuan Citra untuk menyiarkan wawancaranya terkait maskapai Dekan. Kali ini, Mara menyerang Pares. Dia mengatakan bahwa Pares hanya takut orang-orang di bawahnya akan naik level seperti dirinya. Orang kaya seperti Pares ingin yang miskin tetap miskin. Orang miskin gak boleh menikmati fasilitas ini, kecuali mereka orang-orang kaya. Wawancara Mara di radio didengarkan oleh masyarakat. Di hari yang lain, Pares menjawab serangan Mara di TV. Pares mengatakan bukan tanpa alasan biaya penerbangan mahal, karena harus menjamin keamanan penumpang. Jika penerbangan itu murah, maka ada tes keamanan yang gak dilakukan. Saling balas-membalas komentar pun mereka lakukan hingga menjadi acara debat tentang keamanan penerbangan. Di suatu hari, Mara memutuskan dia akan membuat penerbangan pertama Dekan Air dengan membawa 3 orang perempuan yang dia cintai, yaitu ibunya, Sundari istrinya, dan juga anaknya. Untuk menjaga pesawatnya supaya nggak disabotase lagi, Mara bahkan rela nggak tidur selama 2 hari. Bantuan nggak terduga pun datang dari Komandan Angkatan Udara. Dia menyuruh Mara untuk beristirahat dan dia akan menjamin keamanan pesawatnya. Mara pun akhirnya lega. Tanggal 25 Agustus 2003, Dekan Air akan kembali terbang perdana membawa 3 wanita tercinta dari Bandara Chennai menuju Madurai. Namun, selain mereka bertiga, penumpang lain malah nggak kelihatan. Mara berpikir masyarakat udah nggak percaya lagi dengan maskapainya dan takut untuk naik pesawat Dekan Air. Hingga panggilan terakhir, nggak ada satupun orang selain mereka bertiga yang ada di dalam. Karena hal ini, Mara pun membatalkan penerbangan. Sebaliknya di maskapai Jazz,
Orang-orang mengantri naik ke dalam. Namun, tiba-tiba Sebastian datang. Dia menangis sambil menceritakan bahwa sebenarnya penerbangan mereka dari Bandara Chennai ke Madurai seharusnya terjual habis. Namun di aplikasi terjadi gangguan sehingga tiket yang dibeli malah dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Sebastian pun mengatakan bahwa mereka berhasil menjual ribuan tiket sampai bulan depan. Mendengarkan hal itu, Mara pun kemudian berlari menuju terminal kedatangan. Di sana sudah ada pesawat Dekan Air dari Vijayawada ke Bandara Chennai. Begitu juga rute dari Hyderabad ke Chennai yang penuh penumpang. Mara melihat raut kebahagiaan dari para penumpang. Para petani dan para kuli nggak akan merasakan terbang dengan pesawat jika tidak dengan Dekan Air milik Mara. Seorang nenek pun memeluk Mara karena dia udah bermimpi selama bertahun-tahun untuk bisa naik pesawat. Dan kali ini dia bisa merasakannya tanpa perlu menguras tabungannya. Akhirnya, Mara berhasil mewujudkan impiannya menciptakan maskapai murah untuk masyarakat miskin. Ibunya pun memberikan selamat kepada sang anak. Di waktu itu, Mara mendapatkan telepon dari Pares yang menawarkan kerjasama bisnis. Namun, dengan kepala tegak, Mara kini bisa membalikan keadaan dan menolak tawaran tersebut sehingga Pares menelan ludahnya sendiri. Cerita di film ini adalah terinspirasi dari kisah nyata dari sosok Gopinath. Dia dan Dekan Air mengukir sejarah baru di dunia penerbangan India dalam waktu 2 tahun. Di tahun ketiganya, Dekan Air punya 45 armada yang menerbangkan 25.000 orang dari 67 bandara. Gopinath menjadi salah satu orang yang berpengaruh di India. Mungkin itu aja buat video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.